Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullih kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita kembali dalam pelajaran pokok-pokok keimanan yang kita selesaikan hari ini mengenai iman kepada uluhiyah Allah atau juga tauhid ilahiyah juga bisa disebut demikian. Realisasi dari tauhid ilahiyah adalah dengan mengabdi hanya kepada Allah dengan tujuan untuk mendapatkan ridhonya. Pengabdian yang benar hanya bisa kita lakukan manakala kita bisa melaksanakan seluruh kehendak atau iradah Allah. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Aku tidak merasa bahagia seandainya aku mati sewaktu masih kecil. Ya. Meski aku dimasukkan ke dalam surga, kan kalau masih kecil meninggal langsung ya ke surga ya. Yang bisa umur berapa sih batasnya? Ya sebelum balik. Sebelum balik. Balik berarti 10 tahunan namanya. Ya sebelum balik aja. Batasnya kaki balik kan berarti kan sudah mimpi. Kadang-kadang sebaliknya 10 tahun. Hah? Istri? Ya sudah mimpi. Kalau laki-laki kan sudah mimpi ya. Keluar apa? Sperma. Ya sperma gitu. Kalau perempuan kan Head. ya head. Nah sebelum itu berarti dia belum balik. Langsung ya masuk surganya. Ya. Tapi kalau gimana? Katanya bisa nolong orang tua nanti. Naling gitu. Belum tentu juga, tergantung amalan. Tergantung amalan, tergantung orang tuanya juga. Apakah orang tuanya orang yang soleh? Nah, Ali radhiyallahu anhu tidak bahagia kalau dia meninggal sewaktu masih kecil ya. Sedangkan aku belum mencapai dewasa yang dapat mengantarkan aku bermakrifah atau mengenal Rabb, ya, mengenal Allah. Sebab orang yang paling bermakrifah kepada Allah adalah orang yang paling takut kepadanya, paling banyak beribadah kepadanya, dan paling baik keikhlasannya kepadanya. Artinya, ya kalau anak kecil pahambaan apa itu ya? Pahambaan apa yang bisa dia wujudkan kepada Allah ya itu. Memahami ilmu saja dia belum benar-benar paham gitu ya itu. Ya paling cuma paham sekedar Allah gitu. mengenal, ya sekedar mengenal, sekedar tahu lah gitu. Sekedar tahu tapi bagaimana? Ya mengenal itu kan sudah di Ya. takut dosa kamu gitu. Orang tua jangan itu dosa. Ya sebagaimana yang dia tahu aja gitu ya. Soal mendekatkan diri kepada Allah kan dia tidak dikasih beban ya, tidak dikasih beban, tidak diberi kewajiban agar bisa sholat,
dan sebagainya. Tapi kan kita wajib ya, kita wajib mengajarkan ya itu. Kelas 6. Kelas 6. Dan yang paling banyak beribadah kan maksudnya di sini adalah paling besar niat ibadahnya, paling kuat pengamalannya dari segi tekad niat ya, ketika dia itu sudah mencapai usia balik ya itu. Kadang kan kalau anak-anak ya sekedar ikut-ikutan aja gitu kan gitu. Nah beda kalau sudah dewasa ya gitu, dengan niat sendirinya lah gitu. Buat nggak SMP mah susah gitu. Iya, ya harus diajarin dia sekarang tuh. Langsung aja. Karena itu dikatakan oleh sahabat Ali paling takut kepadanya ya, dan juga paling banyak beribadah. Maksudnya dari segi niatnya kan pasti lebih punya tekad yang lebih ya gitu. Beda kalau anak-anak kan masih ikut-ikutan. Ikutan ya. Karena mau ikut unggul malah. Nah di sini ditutup ya pembahasan dari 4 pokok ya keimanan kepada Allah, yaitu dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Rabb, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah itu rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Ada 4. Yang pertama iman kepada keberadaannya ya. Yang kedua iman pada rububiyahnya, perbuatannya. Yang ketiga iman terhadap uluhiyahnya. Nah yang keempat pada asma sifat ya. Ini pada asma sifat ya. Masih ada satu lagi ya, asma sifat. Tapi sifat. Sifat. Jadi asma itu nama-namanya. Sifat mah karakter ya, karakter yang dicirikan atas yang punya sifat itu ya. Besar rumah aku. Nama ya. Sebenarnya pokoknya nggak 999 semuanya mah. Itu mah yang disebutkan dalam Al-Quran saja. Soalnya ada nama lain 20 yang aslinya gitu. enggak. Lebih dari Asmaul Husna mah itu mah bukan pembatasan. Jadi Asmaul Husna bukan pembatasan, nama Allah cuma segitu, enggak. Masih banyak Ya, sebenarnya. Kadang-kadang itu tinta lautan untuk nulis saja enggak habis. Iya, iya. Enggak Betul. akan Apalagi ilmu tentang sifat-sifat Allah. Dan sebenarnya yang 20 itu kenal ya. ya terkenal, tapi itu mah cuma sebagai wawasan ya. Wawasan saja buat kita ya. Bukan pembatasan sifat Allah itu cuma 20 ya, ada 20 sifat wajib dan 20 sifat yang mustahil ya gitu. Kemudian ada sifat yang apa yang boleh gitu ya gitu.
Dan memang hal ini memang pernah dikaji gitu ya, di jajaran ya berapa kajian lah di Persis ya, atau juga di beberapa kajian salaf gitu ya. Saya juga pernah ikut gitu ya. Mulai persis. Jadi memang Allah alam ya, tidak sih diajarin di gemuruh gitu ya. Kalau dulu tuh Ustadz Irham di sini ya, itu memang mengajarkan 20 sifat itu kepada anak-anak, diajarin gitu. Tapi setelah saya juga mengkaji ke viaduk dan seterusnya, ya emang yang 20 sifat itu sebenarnya nggak pernah diajarin sebenarnya gitu, nggak pernah diajarin. Dan kesimpulannya pokoknya itu mah cuma sebagai pengetahuan sajalah gitu. Jadi jangan jadi pembatasan jadi 20 aja gitu sifatnya. Seperti misalnya malaikat yang diajarkan cuma 10 aja kan, sebenarnya kan bukan. Anak buahnya ada. Kan banyak malaikat itu sebenarnya kan gitu. Kan di sini kan ya Iya. Sampai puluhan ribu malaikat juta. tawaf gitu ya ke Baitul Ma'mur ya, dalam surah At-Tur gitu ya. Jadi bukan pembatasan. Ya kita sah-sah saja kalau mau pelajari 20 sifat Allah, boleh-boleh saja gitu. Gak masalah sebenarnya. Cuman jangan jadi pembatasan. Jadi itu saja gitu ya. Dan masih banyak semuanya kan nama-nama Allah ya. Jadi Asmaul Husna, ya, Ismul Azam gitu ya. Nanti perlu kajian yang lebih mendalam ya kalau seputar Asmaul Husna. Nah, di dalam usulul iman cuman ya diterangkan dasarnya aja gitu ya. Soalnya ada buku khusus gitu ya, yang bisa kita kaji. Cuman tentunya perlu waktu ya nanti. Nah nanti itu pokoknya sebenarnya yang tulisan semua sifat cukuplah semuanya ya. Karena tidak terlalu banyak sebenarnya di sini juga tulisannya. Ada 1, 2, berapa bagian ya? Ya paling cuma beberapa bagian doang ya, nggak banyak ya. Nah sebelumnya tentunya itu juga kita pelajari juga. Kalau kita sudah belajar usul salah satu ya tahu lah nama Allah ya itu. Bagaimana keagungannya ya. Nah sebelum kita ke asma sifat ya, kita harus tahu dulu lafaz Allah ya. Dari kata Bismillah misalnya, Allah adalah nama Sang Pencipta ya.
Jalla wa ala ya, yang maha mulia, maha tinggi. Dan Allah adalah nama yang diikuti oleh seluruh nama-nama Allah lainnya. Artinya nama Allah itu paling besar ya, paling agung daripada nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Yang paling agung itu adalah nama Allah. Kenal ya. Dan lafaz Allah terambil dari lafaz ilah ya. Kemudian ditambah huruf alif dan lam dan huruf hamzah ya, dihilangkan, maka jadi lafaz Allah ya gitu. Jadi kata ilahun ditambah alif lam ya, kemudian jadi hamzah alif hamzah lam ha. Ini kata Allah ya. Ilahun maknanya ya sembahan ya. Seperti yang ada dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi makna ilahun adalah al-ma'luh, yang diibadahi dengan penuh kecintaan. Maka kesimpulannya adalah Allah zat yang berhak diibadahi satu-satunya ya, dengan penuh kecintaan. Nah, itu dalam kitab Fathul Majid. Kirim diwiridkan ya. La ilaha illallah. Enggak harus diwiridkan masalah ilmu sekian kali, enggak. 100 kali biasanya. Kewajiban la ilaha illallah itu cuma dua ya, cuma dua. Yang pertama an-nafiyu ya, meniadakan ya, meniadakan Tuhan-Tuhan, ilah-ilah selain Allah. Yang kedua al-isbat ya, yaitu menetapkan Allah saja yang berhak disembah. Itu saja sebenarnya ya. Bukan ukuran pada harus diucapkan sekian kali ya. Enggak ya. Itu bukan ukuran ya. Tahlil. Iya. Seseorang meyakini di hatinya bahwa Allah satu-satunya sembahan dan tidak ada sembahan selain Allah. Artinya itu kan sudah cukup sebenarnya meyakini, kemudian dia wujudkan dengan perbuatan dan ucapan, itu sudah cukup sebenarnya kan gitu. Tidak mengucapkan apa yang tidak disyariatkan dia. Kalau dia sudah tergerak hatinya tuh benar-benar la ilaha illallah, ya berarti apa amalannya ya harus sesuai dengan yang Allah firmankan, yang disabdakan Nabi gitu. Itu sebenarnya pokoknya. Nah, itu untuk pelajaran hari ini ya. Nanti kita jelaskan bagaimana buah iman kepada Allah juga ya, nanti juga ada ya. Jadi selain Asmaul Husna ya, bukan seluruhnya ya. Seluruhnya nanti nggak cukup waktu ya. Tapi ya kewajibannya saja, kewajiban mengimani Asmaul Husna, kemudian realisasinya bagaimana. Terus juga bagaimana buah keimanan kepada Allah, cukup itu ya. Itu saja dahulu. Barakallahu minkum. Nanti kita sambung di kesempatan berikutnya. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina Rabbana atina hasanah benar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.